Ya, halo, jumpa lagi bersama saya Erna di sini. Ibu Erna dalam mata kuliah pengelolaan citra. Dan untuk materi kali ini adalah materi di pertemuan pertama, yaitu lebih ke pengantar pengolahan citra itu sendiri. Kita langsung saja bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya di era digital ini, kita semua, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, di bidang komputer, tentunya kita mengerti dan memahami tentang data atau informasi, di mana data atau informasi pada dunia digital atau dunia komputer itu dalam bentuk teks, tapi bukan saja dalam bentuk teks ya, tapi juga dalam bentuk gambar, dalam bentuk audio, dan juga audio itu sendiri terdiri dari bunyi atau suara atau musik, dan juga data atau informasi dalam bentuk video. Nah, keempat macam dari data atau informasi ini membentuk sebuah kesatuan yang disebut dengan multimedia. Jadi kalau kita belajar tentang multimedia, ada unsur-unsurnya, itu ada unsur gambar, ada unsur video, ada unsur audio, ada unsur teks, dan yang tidak info di sini ada bagian untuk animasi ya kalau dalam multimedia. Nah, di era teknologi informasi, di era digital saat ini, tentunya kita tidak bisa memungkiri pesatnya perkembangan multimedia. Nah, bicara tentang multimedia, ada bagian penting dalam hal ini gambar atau citra. Ya, citra atau image, yang istilah lain itu untuk gambar ya. Kalau biasa kita bicaranya gambar, kata lain itu sebagai citra atau image. Nah, citra atau image ini adalah salah satu komponen multimedia yang memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini untuk memberikan dalam hal ini sebagai bentuk informasi dalam bentuk visual ya. Nah, citra itu sendiri mempunyai karakteristik yang yang tidak dimiliki oleh teks, yaitu bahwa citra atau gambar atau image itu sendiri kaya akan yang namanya informasi. Makanya ada peribahasa, a picture is more than 1,000 words. Jadi sebuah gambar itu bisa mewakili ribuan kata ya. Nah, maksud ini tentunya menyatakan bahwa gambar itu dapat memberikan informasi atau data yang lebih banyak daripada informasi tersebut disajikan dalam bentuk kata-kata atau tekstual. Nah, yang berikut di sini, citra atau image atau kata lain itu gambar, itu pada dasarnya citra atau image di sini adalah gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Jadi citra itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah gambar dalam bentuk dua dimensi. Kalau kita tinjau dari sudut pandang sistem matematis, citra itu sendiri adalah sebuah fungsi menerus, fungsi kontinu yang merupakan sumber dari intensitas cahaya pada sebuah bidang dwimatra. Jadi citra merupakan fungsi penerus atau kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Nah, sumber cahaya yang menerangi objek tersebut memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Maka pantulan cahaya yang ditangkap oleh alat-alat optik, misalnya pada alat sebagai manusia kita punya penangkap cahaya yaitu mata, dan kalau dalam kamera, dalam peralatan-peralatan lain misalnya kamera atau scanner, itu juga adalah alat-alat optik yang melakukan penangkapan pantulan cahaya ya. Jadi bayangan dari objek tersebut disebut citra. Ya, jadi disebut citra yang terekam atau terekam ya. Nah, citra sebagai keluaran dari suatu sistem perekaman data yang bersifat apa? Yang pertama, bersifat optik berupa foto, atau bisa juga dalam bentuk analog, misalkan dalam bentuk sinyal video seperti pada gambar
monitor televisi, ataupun dalam bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik atau media penyimpanan ya. Nah, citra yang dimaksudkan dalam keseluruhan isi buku, ada sebuah buku, keseluruhan isi buku ini adalah citra diam gitu ya, atau still image. Citra diam itu adalah citra tunggal yang tidak bergerak. Ya. Jadi ada citra diam, yang berikut di sini ada citra bergerak atau moving image. Nah, moving image di sini atau citra bergerak di sini itu adalah seluruh rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun atau secara sekuensial sehingga memberikan kita kesan pada mata kita sebagai gambar yang bergerak gitu ya. Padahal sebenarnya itu juga merupakan adalah citra diam ya. Tapi karena disajikan dalam rangkaian citra yang beruntun atau sekuensial sehingga ditangkap oleh mata kita sebagai gambar yang bergerak. Jadi setiap citra dalam rangkaian citra yang ditampilkan secara beruntun atau secara sekuensial ini kita sebut sebagai frame. Nah, gambar-gambar yang tampak dalam film layar lebar atau televisi itu sebenarnya pada hakikatnya, pada dasarnya itu ada terdiri dari ratusan sampai ribuan frame ya, yang menghasilkan citra bergerak atau moving image. Nah, apa definisi pengolahan citra? Yang pasti citra itu kaya akan informasi, kaya akan data. Tapi seringkali citra yang kita miliki itu mengalami penurunan mutu atau yang disebut dengan degradasi. Misalnya mengandung cacat atau noise atau derau atau warnanya terlalu kontras atau kurang tajam dan juga kabur atau blurring. Nah, agar citra mengalami gangguan mudah diinterpretasikan baik oleh manusia atau mesin ataupun peralatan, maka citra tersebut perlu untuk dimanipulasi menjadi citra lain yang kualitasnya lebih baik gitu ya. Jadi kalau kita punya sebuah citra tapi seringkali citra itu bisa mengalami kerusakan ya, cacat ya, atau tidak kontras atau kurang tajam atau kabur, sehingga kita perlu juga untuk bisa memanipulasi citra tersebut ke dalam kualitas yang lebih baik. Nah, bidang studi yang menyangkut hal ini itulah yang disebut dengan pengolahan citra atau image processing, gitu ya. Jadi sebuah perlakuan, suatu aksi yang dilakukan untuk memanipulasi citra ya menjadi kualitas yang lebih baik atau kualitas yang diinginkan, gitu ya. Nah, pengolahan citra adalah, kalau kita definisikan secara umum, pengolahan citra di sini adalah pemrosesan citra khususnya dengan menggunakan komputer menjadi citra yang kualitasnya lebih baik ya, atau sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi intinya image processing atau pengolahan citra itu adalah pemrosesan citra khususnya dengan menggunakan komputer ya, dengan menggunakan komputer untuk menjadikan citra memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, apa saja operasi-operasi pada pengolahan citra? Operasi-operasi dalam pengolahan citra bila yang pertama adanya perbaikan atau modifikasi citra yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung dalam citra. Yang berikut, elemen dalam citra perlu dikelompokkan atau dicocokkan atau diukur, gitu ya. Jadi operasi-operasi pengolahan citra yang pertama itu perbaikan atau modifikasi, yang kedua di situ adalah untuk mengelompokkan atau mencocokkan atau untuk diukur ya citra tersebut. Dan yang ketiga, citra tersebut bisa saja kita juga bisa melakukan image processing dengan melakukan penggabungan dengan bagian citra yang lain, menggabungkan antara satu bagian citra dengan citra yang lain. Oke, nah bidang studi apa saja yang berkaitan dengan data citra?
teman-teman pasti sudah mengambil mata kuliah grafika komputer dan juga sekarang ini tentang pengolahan citra atau image processing, dan juga teman-teman nanti akan pelajari tentang pengenalan pola atau pattern recognition atau image interpretation. Oke, berikut grafika komputer. Apa tujuan dari grafika komputer? Kalau teman-teman pelajari grafika komputer, itu untuk apa? Silahkan langsung komen ya, komentar di bagian komentar. Ini kan nanti tampilnya di YouTube, jadi teman-teman silahkan komentar di YouTube. Nanti ketua kelasnya tugasnya adalah untuk mencatat keaktifan partisipasi komentar di dalam YouTube-nya ya, untuk semua masing-masing ketua kelas. Nanti di WA group dilaporkan ya. Yang pasti durasinya adalah 1 minggu ya untuk setiap video pertemuannya. Nah, kita lihat nanti silakan ya teman-teman, apa tujuan dari Anda mempelajari grafika komputer, gitu ya. Silakan di kolom komentar. Pada dasarnya grafika komputer di sini bertujuan untuk menghasilkan citra, lebih tepatnya ya, disebut grafik atau picture dengan primitif-primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya, gitu ya. Jadi lebih kepada kita menentukan titik-titik koordinat. Nanti garis ini tampil dari sekian ke sekian, lingkaran atau objek-objek lainnya. Lebih objek-objek masuk dalam kategori objek-objek geometri ya. Nah, primitif-primitif geometri tersebut memerlukan data deskriptif untuk melukiskan elemen-elemen gambar. Contohnya data deskriptif itu seperti koordinat, titik koordinat, panjang garis, jari-jari lingkaran, tebal garis, warna, dan sebagainya. Jadi, grafika komputer ini punya peranan penting dalam memvisualisasi dan virtual reality, gitu ya. Penting ya, karena untuk memunculkan titik koordinat itu bukan hal yang gampang ya kalau teman-teman belajar mata kuliah grafika komputer. Saya tidak tahu teman-teman sudah ambil mata kuliah grafika komputer atau belum. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita punya program seperti ini, maka kita dapat menghasilkan dengan menggunakan program grafika komputer, kita dapat membuat gambar rumah seperti ini. Jadi kita menentukan titik koordinat. Misalkan di sini ya, ada line, kemudian ada titik penentuan titik koordinatnya, ada 4 titik koordinat ya. Jadi dia dari 2, 4, 6 dari 7 ya, 7 line, 8, 9 line dari titik koordinat yang sudah ditentukan, maka dia akan menentukan kira-kira garis yang dibentuk kemana. Itu ya, seperti apa. Dan hasil akhirnya adalah bisa menghasilkan sebuah gambar rumah seperti ini. Yang berikut di sini, pengolahan citra di sini bertujuan juga untuk memperbaiki kualitas citra ya. Kalau tadi kita ada beberapa tujuan dari pengolahan citra ya. Yang salah satu di sini adalah untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasikan oleh manusia atau mesin, gitu ya. Dalam hal ini komputer. Komputerlah yang melakukan perbaikan kualitas citra tersebut. Nah, teknik-teknik pengolahan citra itu mentransformasikan citra menjadi citra lain, gitu ya. Nanti kita pelajari bagaimana dari RGB ke gray, dari gray ke RGB, dan juga menghasilkan matriks image yang nantinya bisa kita gunakan sebagai data atau informasi dalam melakukan perbaikan kualitas citra dan sebagainya. Nah, masukannya adalah citra dan keluarannya juga citra. Tapi citra keluaran itu punya kualitas yang lebih baik daripada citra masukan. Termasuk ke dalam bidang ini juga adalah pemampatan citra ya, atau image compression ya, memadatkan gitu ya, memadatkan citra atau image compression. Nah, tentunya ini dengan pengolahan komputer, tentunya dengan menggunakan tools dan juga pemanfaatan algoritma-algoritma yang masuk dalam golongan image processing untuk melakukan perbaikan kualitas atau juga dalam bentuk melakukan image compression gitu ya, dikompres jadinya lebih halus, lebih bagus.
Nah, seperti ini, misalkan dari Citra Lena yang sebelumnya mengandung derau, kemudian ada kita melakukan penapisan derau, maka hasilnya seperti yang ada di sebelah kanan. Gitu ya. Ini proses tujuan dari pengolahan citra. Selanjutnya, selain pengolahan citra, di sini ada yang disebut dengan pengenalan pola ya, pattern recognition ya. Nah, pengenalan pola mengelompokkan data numerik dan simbolik termasuk citra itu sendiri secara otomatis oleh komputer. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari pengelompokan data numerik ini dan data simbolik ini atau data citra ini adalah untuk mengenali suatu objek di dalam citra. Gitu. Jadi dikelompokkan ya dengan tujuannya di sini adalah untuk mengenali antara suatu objek suatu objek di dalam sebuah citra ya. Nah, manusia bisa mengenali objek yang dilihat oleh manusia ya, karena otak manusia, kita sebagai manusia kita belajar untuk bisa mengklasifikasikan di kemampuan kita berpikir sehingga kita bisa mampu membedakan antara satu objek dengan objek yang lain, gitu ya. Ya kalau tidak bisa membedakan ya berarti hati-hati ya. Nah, kemampuan sistem visual manusia inilah yang ditiru oleh mesin atau ditiru oleh komputer. Bagaimana sehingga manusia bisa mengenali antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, prinsipnya komputer menerima masukan berupa citra objek yang akan diidentifikasikan, kemudian memproses citra tersebut, dan kemudian memberikan keluaran berupa deskripsi objek di dalam citra. Contohnya seperti ini ya, citra karakter A yang digunakan sebagai masukan untuk pengenalan huruf. Oke. Nah, kita masuk lagi di sini selain pattern recognition. Pattern recognition di sini tentunya nanti akan menuju ke yang namanya computer vision. Computer vision di sini mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia atau human vision di sini. Human vision itu sangat kompleks ya. Jadi manusia melihat objek dengan indera penglihatan, dengan mata, kemudian citra objek diteruskan ke otak, diinterpretasikan, sehingga manusia mengerti objek apa yang tampak dalam pandangan matanya, gitu ya. Jadi pada saat saya melihat seperti oh ya saya lagi melihat kamera, tuh saya lagi melihat komputer, layar komputer. Nah, hasil interpretasi ini mungkin digunakan untuk inilah yang digunakan nanti untuk melakukan pengambilan keputusan ya. Nah, computer vision di sini adalah proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual seperti akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan atau recognition, dan membuat keputusan. Nah, teman-teman pasti sudah sering ya, teman-teman sudah sering menemukan contoh-contoh produk-produk IT, software-software yang mengimplementasikan computer vision di sini ya. Mulai dari melakukan akuisisi citra, melakukan pengolahan citra, klasifikasi, recognition, dan sampai pada tahap membuat keputusan. Silakan teman-teman di kolom komentar tuliskan software yang teman-teman tahu, yang mungkin pernah teman-teman nonton, teman-teman baca, atau teman-teman dengar, atau pernah teman-teman pelajari yang mengimplementasikan computer vision ini. Silakan ditulis di kolom komentar, atau silakan rekap ya 1 minggu dari sekarang. Yang berikut bahwa proses-proses di dalam computer vision ini dapat dibagi menjadi 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama di sini adalah memperoleh atau mengakuisisi citra digital. Mengakuisisi ya, mengambil, memperoleh ya. Yang kedua di sini adalah melakukan teknik komputasi. Nah, ini yang paling menantang ya. Saya ngambil mata kuliah saya ngambil jurusan Prodi Teknik Informatika. S2 saya ngambil self computing karena tertarik dengan ini, dengan computer vision ini. Walaupun masih harus berjuang sampai saat ini. Nah, melakukan teknik komputasi untuk memproses atau memodifikasi data citra. Ya, lebih kepada operasi-operasi pengolahan citra ya.
Jadi teknik komputasinya ya. Yang ketiga di sini proses dari computer vision di sini aktivitasnya yang ketiga adalah menganalisis dan menginterpretasi citra dan menggunakan hasil pemrosesan untuk tujuan tertentu. Misalkan memandu robot, mengontrol peralatan, memantau proses manufaktur dan lain-lain. Gitu ya. Jadi ini adalah 3 aktivitas dari proses-proses computer vision. Bagaimana? Sudah buat contoh-contoh yang paling cepat? Tentunya nanti ya dikasih ini ya nilai tambah ya untuk keaktifan menonton, belajar menggunakan video ini ya. Silakan nanti tulis di kolom komentar apa-apa saja software ataupun hardware yang mengimplementasikan computer vision ini. Mungkin Anda pernah baca penelitian, atau Anda pernah menonton, atau Anda pernah mempelajari, boleh di kolom komentar apa saja produk computer vision yang Anda tahu. Cukup salah satu, ketika silakan catat, rekap, dan berikan informasinya. Untuk pertemuan pertama ya, batasnya di hari Minggu ini ya. Hari Minggu tanggal 11. Oke. Nah, kita masuk lagi. Ya ini lanjut lagi ya, pengolahan citra dan pengolahan pola. Ya ini selain ini ya, 3 aktivitas di sini, computer vision ini juga lebih kepada pengolahan citra dan pengenalan pola. Jadi melakukan pengolahan dan juga melakukan pengenalan pola ya. Yang melakukan pengolahan citra seperti tadi ya, menggabungkan, mengkompres gitu ya. Dan juga memperbaiki kualitas dan sebagainya. Nah, pengolahan citra ini adalah proses awal pre-processing pada computer vision. Sedangkan pengenalan pola merupakan proses untuk menginterpretasikan citra. Nah, kalau pengolahan citra seperti tadi ya, kita mengkonversikan citra misalkan dari RGB ke gray, memperkecil resolusi, memperbesar resolusi, melakukan kompres dari citra dan sebagainya. Sedangkan pengenalan pola itu adalah proses untuk menginterpretasikan citra. Nah, teknik-teknik dalam pengenalan pola ini memainkan peran yang penting ya dalam computer vision ya untuk melakukan pengenalan objek ya. Misalkan mungkin Anda sering nonton ini, bagaimana sehingga orang absen pakai fingerprint gitu ya. Sebenarnya itu adalah hasil dari computer vision ya, pengenalan pola. Nah, grafika komputer itu membentuk citra ya secara sintesis ya, membentuk citra. Sedangkan kalau computer vision itu mengoraknya, menganalisis citra tersebut. Nah, pada awalnya kedua bidang ini tidak ada hubungan antara keduanya, tapi beberapa tahun belakangan ini kedua bidang tersebut berkembang semakin dekat ya. Oke, next, operasi pengolahan citra. Nah, apa saja operasi pengolahan citra ini? Yang pertama di sini tadi seperti yang sudah disebutkan, yaitu perbaikan kualitas citra atau image enhancement ya.